Coba ya, dan selalu upayakan serta bekerja keras untuk itu. Memperbanyak amal soleh. Isi semua kantong-kantong kesempatan untuk beramal soleh dan jangan sia-siakan. Jangan hanya tahu menonton teman atau orang di sekitar kita panen pahala, sementara kita tinggal diam dan hanya tahu memuji orang lain. Saya kasih contoh. Kalau seandainya ada dua orang, si A sama si B, lagi jalan naik mobil. Si A pemilik mobil, si B orang yang numpang. Pas lampu merah berhenti, ada seorang fakir ketuk jendela mobil. Si A pemilik mobil menurunkan kacanya lalu mengeluarkan uang 10.000 atau 50.000 rupiah. Kira-kira kalau antum berada di posisi si B, apa yang antum lakukan? Hah? Kok diam semua ini? Kira-kira kalau antum di posisi si B, apa yang antum lakukan? Umumnya nggak masalah, jangan takut salah. Saya nggak siapin cambuk. Hah? Banyak orang melongo. Banyak orang mengatakan, ya sudah, kamu sudah kasih, ya sudah. Betul begitu? Baik. Tahu nggak kita teman-teman sekalian, pada saat kita di posisi B, hanya tahu memuji teman kita yang membantu, atau merasa cukup karena teman kita sudah bantu, kita sedang tonton dia untuk masuk surga. Sementara kita nggak masuk surga. Bagaimana bisa coba? Orang meramaikan buku amalnya dengan amal soleh, kita cuma tonton saja. Banyak orang bangga dengan amalnya orang lain. Ibu saya itu setiap habis sholat subuh baca Quran. Itu ibumu. Kamu bagaimana? Hah? Banyak orang begitu. Ayah saya itu dulu semua keluarga dibantu. Benar, ayahmu sudah aman. Kamu? Kita bangga dengan amalnya orang lain. Teman-teman saya semuanya hafal Quran. Kamu? Tidak pernah bertanya tentang dirinya sendiri. Kita kebanyakan teman-teman tonton saja. Bangga dengan amalnya orang lain. Apa pepatah bahasa Arab mengatakan? Laisal fata man yaqulu kana abi kada wa kada. Bukan seorang anak muda yang cerdas yang berkata dulu ayah saya begini dan begitu. Ayahku itu kiai loh, punya pesantren, muridnya sekian banyak. Iya, kamu. Dia sudah aman. Allah titipkan di pundak setiap orang di antara kita malaikat yang tidak pernah luput apapun. Semua dicatat. Kita selalu gitu, tonton, melihat, bangga dengan amal orang lain. Lalu pepatah ini mengatakan walakinnal fata man yaqulu ha ana dza. Tapi anak muda yang cerdas yang berkata pada dirinya dan Tuhannya Allah, ini loh saya. Apa yang kita kerjakan? Ada kaidah penting dalam masalah amal soleh teman-teman. Karena kita bicara masalah mahsyar, akan dibangkitkan, akan ada timbangan amal dan seterusnya. Maka coba fahamin, ada sebuah kaidah sederhana para ulama simpulkan, bunyinya begini. Setiap muslim, masuk berarti muslimah, setiap muslim wajib mendahulukan dirinya dalam amal saleh dari siapapun. Saya pernah dicondet di dekat rumah saya. Pas masuk masjid iqamah. Saya lihat di saf pertama ada 3 tempat kosong. Kemudian saya mempercepat sedikit langkah saya, bukan buru-buru, tapi tadinya saya jalan santai, sekarang saya sedikit percepat supaya dapat saf pertama. Ada tetangga saya, seorang bapak-bapak, ya, melihat saya agak cepat sedikit, dia mengatakan silakan Pak. Saya disuruh masuk di saf pertama, saya pun masuk. Lalu si bapak itu sholat di saf kedua. Kira-kira perilaku dia ngalah buat saya benar gak nih? 2 persin. Ada yang bilang benar, ada yang bilang salah. Hah? Salah. Mestinya yang dia lakukan apa? Dia masuk dulu di saf pertama. Kalau masih ada lowong, kasih temannya. Itu benar. Dia buat dulu, baru aja orang lain. Harusnya begitu. Ada banyak sekali orang berperilaku seperti ini. Menunda-nunda amalnya
atau bahkan berbangga dengan amal orang lain, teman-teman. Nggak ada manfaatnya buat dia. Saya kasih contoh yang lain. Kalau antum sudah umroh tahun lalu, tahun ini terkumpul duit cukup untuk umroh lagi. Ada saudara kandung kita, adik atau kakak kita belum pernah umroh. Mana lebih afdal? Saya umroh lagi atau saya umrohin saudara saya? Dua kubu lagi. Ini penyakitnya umat Islam, selalu kaulain, dua pendapat semua. Kira-kira mana? Saya mau tanya guru saya. Oke. Dahulukan orang lain. Disepakati itu ya? Salah. Harus dia umroh dulu. Kenapa? Pertanyaan pertama, apakah umroh tahun lalu sudah ada jaminan diterima? Yang kedua, yang sedang punya duit dia atau saudaranya? Berarti yang punya kena kewajiban ibadah siapa? Bagaimana bisa dia berikan umroh saudaranya, dia nggak umroh? Dia tonton orang itu ibadah, dia sendiri nggak? Yang benar, dia umroh lagi, ada lebih rezeki, ikutkan saudaranya. Nah itu betul. Harusnya begitu. Ini sebenarnya peluang-peluang ibadah yang banyak orang sia-siakan. Dia tidak ikutkan dirinya di ibadah-ibadah itu, padahal sebenarnya dia lebih membutuhkan.